Kau Allah yang dahsyat, kami muliakan Engkau. Oh, we worship you, God. Who is like you, Lord, in all the earth? Much as love and beauty, endless world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Treasures of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, your presence to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Yeah. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus. Jesus. Your presence is heaven to me. All my days on earth I will await the moment that I see you face to face. Nothing in this world will satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Whoa. Jesus, you're the cup that won't run dry. Yeah. Your presence is heaven to me. Thank you, Lord, for your presence, God. Oh, your presence is heaven to me.
Your presence, Lord, it's all that we need, Jesus. Your presence, Lord, your presence, Lord, it's all we need. Let your presence sense every life. Let your presence sense every heart as we worship you, God. We welcome oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Hai hello guys, annyeonghaseyo, sawadikap. Welcome back, selamat datang kembali di ENZ. Kali ini kalian akan ditemani oleh kakak kalian yang paling kece. Coba tebak siapa? Yap, betul sekali. Ini adalah Kak Elin yang shining, shimmering, splendid. I hope you all doing great for this week. Dan kakak ingatkan kembali ke kalian nih untuk tetap menjaga kesehatan. Dan apabila ada keperluan yang mendadak yang mengharuskan kalian untuk pergi keluar rumah, jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu jaga kebersihan, cuci tangan, dan tetap selalu menggunakan masker. Dan pada hari ini Kak Elin mau sharing dengan judul Property of Jesus, atau bahasa Indonesianya itu adalah milik Yesus. Kalian pasti mikir kan, kenapa sharing kali ini judulnya kok kici bingits? Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan dan penyertaan Engkau di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang telah Engkau berikan pada kami maupun keluarga kami. Dan Tuhan, berkatilah kami dimanapun kami berada, dan kami meminta hadirat Engkau di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti atas apa yang ingin Engkau sampaikan dalam firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, akhir-akhir ini kalian merasa gak sih kalau ada banyak sekali perubahan di sekitar kita? Kayak kita biasanya ketemu orang secara langsung, tapi semuanya berubah ketika negara api menyerang. Maksudnya ketika corona menyerang. Perubahannya itu kayak dulu biasanya kita sehari-hari ada aktivitas di luar rumah, sekarang semuanya aktivitas dibatasi. Yang biasanya kita pagi-pagi bangun buat pergi ke sekolah, sekarang sekolahnya online. Mama papa kita juga work from home, dan banyak tempat umum masih tutup. Banyak pekerja yang gajinya berkurang, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan. Terus sekarang kalau mau ketemu sama orang, kita nggak bisa cepika-cepiki ataupun salaman kayak dulu. Dan kemana-mana kita harus pakai masker. Nah, perubahan ini juga pasti ngefek kan ke diri kita. Jujur aja deh, uang jajan kalian pasti berkurang kan? Kantong jadi kering banget. Mana sekarang nggak bisa ngelakuin hal-hal yang kita biasa lakuin pas normal. Kayak sulit untuk bertemu dengan teman-teman, gak bisa makan bareng di kantin, dan pas pulang sekolah gak bisa nongki-nongki cantik dan ganteng. Dan sekolah online pun bikin gregetan, apalagi kalau misalnya koneksi di rumah ternyata gak mendukung, dan tugas yang dikasih tuh banyak banget, dan harus dikumpulin dalam tempo yang sesikat-sikatnya. Baunya jadi pengen emosi gitu. Nah, gara-gara serba dibatasi, sekarang sikap orang-orang tuh bisa berubah. Yang biasanya kalem, baik, tenang, bisa berubah menjadi sensitifan, mudah kesal, emosi, stres. Bahkan yang lebih parahnya nih guys, ada tuh yang putus asa. Pasti susah banget deh buat menjaga sikap yang baik dan benar di saat kita menghadapi krisis maupun pencobaan seperti saat ini. Hal ini juga banyak dirasain loh guys oleh anak-anak Tuhan yang lainnya. Coba kita lihat ceritanya di ayat firman Tuhan yang satu ini. Mari kita sama-sama buka di Bilangan 20 ayat 1-13. Secara singkatnya, ini bercerita mengenai bangsa Israel yang sedang berada di padang gurun Zin.
di mana mereka kehausan karena kehabisan air dan mereka malah bertengkar. Mereka teriak-teriak ke Musa, protes kenapa mereka dibawa keluar dari Mesir dan malah dibawa ke tempat padang gurunnya seperti ini, yang bahkan air pun gak ada sama sekali. Dan hal ini dapat membuat mereka maupun ternak-ternak mereka mati. Dan bayangin kalau saat itu kalian adalah Musa, gimana sikap dan reaksi kalian? KZL banget pasti kan? Akhirnya Musa ngajakin Harun untuk bertemu sama Tuhan. Tuhan akhirnya bilang ke Musa untuk ambil tongkat dan lalu mengumpulkan bangsa Israel. Kemudian, tunjuk bukit batu dan bukit itu akan mengeluarkan air yang bisa untuk diminum oleh mereka semua. Pada awalnya Musa bersikap seperti apa yang Tuhan suruh untuk ia lakukan. Tapi dia malah sambil berkata, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Lalu Musa memukul bukit batu itu dengan tongkatnya sebanyak 2 kali, dan keluar air dari bukit tersebut. Musa adalah seseorang yang lembut, baik, dan merupakan orang yang luar biasa. Ia banyak dipakai oleh Tuhan untuk melakukan banyak kejadian-kejadian ajaib melalui hidupnya. Tetapi karena adanya tekanan, krisis, goncangan, hal ini membuat Musa gagal menjaga sikapnya. Tuhan marah karena Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Karena sikap Musa tersebut, yang seharusnya bangsa Israel tinggal 2 tahun lagi, tinggal beberapa langkah lagi sampai ke tanah perjanjian. Karena sikap yang tidak benar, hal ini membuat Musa dan generasinya pada saat itu tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi, yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu cuma generasi selanjutnya. Kalau kita menjadi Musa, nyesel banget gak sih guys atas sikap yang kita lakui? Nah, ada juga cerita yang lain dari firman Tuhan kita pada hari ini di 1 Tesalonika. Secara singkatnya ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini disebut sebagai jemaat teladan. Kalian tahu arti teladan kan? Teladan adalah segala sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Kakak yakin di sekolah kalian merupakan murid-murid yang teladan. Tesalonika adalah ibu kota dari Makedonia dalam Kekaisaran Romawi. Kota ini terkenal karena loyal dan setia kepada Kekaisaran Romawi. Dan pada saat itu masih banyak sekali orang yang menyembah berhala. Selama 1 bulan, Paulus bersama dengan Silas, mereka berkhotbah untuk mengabarkan kabar baik mengenai Yesus. Orang-orang Tesalonika sebagian besar menerima dan akhirnya mereka mendirikan gereja. Pemberitaan Paulus mengenai Yesus yang bangkit sebagai penguasa sejati di dunia ditentang oleh Kekaisaran Romawi karena mereka ngira ada raja lain selain Raja Romawi. Sehingga terjadi penganiayaan yang sangat hebat sekali. Paulus dan Silas akhirnya dengan berat hati mereka harus keluar dari Tesalonika. Pada akhirnya mereka mengutus Timotius untuk melihat keadaan jemaat Tesalonika. Luar biasanya, jemaat Tesalonika malah semakin kuat. Mereka tetap bertumbuh di tengah penganiayaan, tetap setia dan tetap memberitakan Injil. Walaupun pada saat itu mereka dihadapi oleh banyak sekali ujian, penderitaan, tekanan maupun krisis, mereka tetap dapat untuk membangun sikap yang baik dan benar. Tidak tergoyahkan apapun yang terjadi, dan mereka masih tetap dapat untuk menjaga kemurnian, kekudusan, dan mereka tetap melayani Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita berada dalam posisi Musa maupun jemaat Tesalonika, bagaimana respon dan sikap kita sebagai orang yang mengenal Tuhan? Coba kita lihat pada ayat Alkitab kita di 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Membeli biasanya kita sering dengar kata itu di pasar, supermarket, dan tempat yang lainnya. Membeli ayam, beli sayur, beli ikan, dan pada zaman dahulu ada juga nih jual beli budak. Ketika dibeli artinya dia dilepaskan dari seorang tuan, dipindahkan ke tangan pembeli selanjutnya. Sama seperti kita yang telah dibeli oleh Kristus, kita telah bebas, telah merdeka, dan tidak lagi dibudak oleh dosa, tetapi menjadi hamba yang melayani Tuhan Yesus. Telah merdeka
Merdeka, kalian tahu artinya merdeka kan? Merdeka artinya bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Seperti yang kita tahu, kemarin ini tanggal 17 Agustus kita memperingati kemerdekaan bangsa Indonesia bebas dari penjajahan negara lain. Sama halnya dengan diri kita yang sudah merdeka. Bebas dari dosa karena sudah dibayar lunas. Lunas means 100% kita sudah dibeli, tidak dengan hutang maupun dicicil. Tapi kalian pernah gak sih berpikir, kenapa Tuhan mau untuk membeli kita yang berdosa ini, yang tidak layak, dan malah diganti dengan Tuhan Yesus yang sama sekali tidak berdosa? Kenapa gitu kan? Karena di hadapan Tuhan kita itu penting sekali. Coba deh kalau kalian masuk ke dalam sebuah toko untuk membeli suatu barang, pasti barang itu penting dan berharga kan, makanya kalian mau beli. Dan diri kita itu dibeli bukan oleh materi ataupun uang, tapi diri kita dibeli oleh Tuhan Yesus. Itu artinya kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Dan Allah menganggap kita penting, spesial, dan Ia ingin supaya kita hidup di dalam rencana tujuannya. Kalian pasti tahu dan sering lihat anjing kan? Kalau menurut kalian, anjing itu lebih enak liar atau dipelihara? Anjing liar itu enak, dia bisa bebas tanpa harus dikurung. Tapi sebenarnya anjing liar itu menderita. Banyak yang sering memburu untuk dibunuh, diracun, gak ada yang melindungi mereka dan mereka harus cari makan sendiri. Berbeda dengan anjing yang dipelihara, dia dapat makan yang teratur, dirawat, tempat tidur yang nyaman, dan yang pastinya mereka diberikan kasih sayang yang cukup. Sudah dibeli oleh Kristus, berarti kita boleh bebas ngapain aja dong kak? Nih, coba kalian pasti pernah deh minjem barang orang lain kan? Paling gampangnya kalian pasti pernah minjem HP mama papa kalian buat minta tethering gara-gara kuota kalian habis, atau misalnya lagi gak ada sinyal, atau misalnya kalian minjem powerbank temen, atau minjem motor temen deh. Kalau kalian minjem barang punya orang lain, kalian pasti akan menjaga barang tersebut kan dengan sebaik-baiknya. Coba bayangin kalau kalian lagi minjem barang punya orang lain, tiba-tiba barang tersebut hilang atau rusak. Kalian bakalan panik banget kan? Walaupun barang sendiri kakak yakin sih bakalan tetap panik, tapi tetap aja bakalan lebih panik kalau misalnya itu pinjaman punya orang kan. Sama halnya dengan diri kita. Tubuh kita ini dibeli dengan lunas, dan tubuh ini merupakan milik Kristus. Arti memuliakan Allah adalah kita dengan sadar, berpikir dan menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dan kita mau untuk menyenangkan hati Tuhan dengan segala tindakan, sikap, dan juga kata-kata kita. Kita harus bertanggung jawab atas seluruh anggota tubuh kita, pikiran, talenta, kekayaan, dan waktu yang kita miliki. Jangan kita sewakan tubuh kita kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Memuliakan Allah bukan hanya saat kita berada di gereja aja atau di dalam acara-acara gereja yang lainnya. Kita memiliki kewajiban kepada Allah untuk memakai tubuh kita untuk pelayanan dan juga bagi kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Tapi pertanyaannya, gimana sih kak cara untuk memuliakan Allah lewat tubuh kita? Kita bisa menggunakan teknologi dan waktu yang kita punya untuk membagikan firman Tuhan dengan cara menanyakan kabar kepada teman-teman kita, care kepada teman-teman kita, apalagi di saat seperti ini yang sedang krisis. Jadikan diri kamu sebagai pembawa berkat bagi teman-teman kamu. Kamu gak perlu untuk menjadi Paulus dan juga Silas yang harus pergi ke Tesalonika untuk membagikan kebenaran. Cukup dengan orang-orang di sekitar kamu. COVID ini bukan membuat kita menjadi lemah, tapi COVID ini membuat kita menjadi peduli dengan sesama kita. Tapi bagaimana caranya kak, supaya kita bisa tetap mempertahankan sikap kita, walau kita diterpa oleh badai, dan banyak sekali tekanan menggoncang hidup kita. Kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dikatakan di sini adalah tetaplah berdoa. Loh, kenapa sih kak, kita lagi krisis gini, yang penting kita harus tetap berdoa. Kenapa gitu? Karena berdoa itu adalah salah satu sikap kita untuk bergantung total kepada Tuhan. Total mean that kita percaya 100% kepada Tuhan kita. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Bukan tanpa sinyal kuota dan baterai kita gak bisa hidup ya guys, tapi kita gak bisa hidup tanpa Tuhan kita. Kita tidak punya pegangan lain selain Tuhan.
Kayak kalian pernah gak sih naik transportasi umum? Like misalnya kalau misalnya di Bali itu ada Sarbagita kan. Kakak inget banget waktu kakak sering naik Sarbagita, apalagi di jam-jam yang padat tuh kakak bisa sampai gak dapet tempat duduk, jadi kakak berdiri. Dan yang bisa kakak lakuin adalah hanya pasrah dengan memegang pegangan bus sebagai tumpuan badan kakak, supaya kalau misalnya bus itu tiba-tiba ngerem mendadak atau lagi belok, kakak tuh gak jatuh ataupun terguncang. Sama halnya dengan kehidupan kita harus berpegangan kepada Tuhan. Coba bayangin kalau misalnya gak ada pegangan bus itu, kakak pasti bisa jatuh kan. Sama halnya dengan kita, kalau misalnya kita gak ada pegangan hidup kita, yaitu Tuhan Yesus, kita tidak bisa apa-apa guys. Dan pada saat ini apapun yang kita lakukan, yang harus kita lakuin adalah berdoa dan tanya kepada Tuhan, dan izinkan Tuhan untuk berbicara di dalam hidup kamu. Tapi nanyanya jangan kayak, ya Tuhan besok pakai baju apa ya? Atau nanya sama Tuhan, ya Tuhan besok makan sambal mata atau sambal geprek ya? Jangan ya guys. Tapi berdoalah dan biarkan sikap hati kita adalah sebuah sikap yang menantikan dan mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Dan ketika kita sedang menghadapi krisis masalah, berdoalah, carilah Tuhan, minta hikmat untuk bisa menghadapi dan meminta anugerah kepada Tuhan. Jangan andalkan diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya guys, kita sudah dibayar lunas dari dosa, sudah tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba yang melayani Yesus Kristus. Karena dia telah mati di kayu salib menggantikan kita, dan sekarang yang harus kita lakukan adalah hidup benar di dalam Tuhan, hidup kita benar kudus, memuliakan Tuhan kapanpun, dimanapun kita berada. Walaupun dalam tekanan dan kesulitan, kita harus dapat menjaga sikap kita dan mengerti bahwa Tuhan peduli dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, selanjutnya jawab pertanyaan berikut ya guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari firman Tuhan tadi? Yang kedua, kesulitan apa yang kamu alami saat ini dan bagaimana sikap versi kamu dalam merespon hal tersebut? Yang ketiga, apa komitmen kamu setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Ya, selanjutnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang indah yang telah Engkau sampaikan pada kami pada hari ini. Berdoa Tuhan agar setiap dari kami dapat mengerti bahwa kami telah dibeli dan lunas oleh darah-Mu. Dan biarkan apapun situasi yang kami alami pada saat ini, kami bisa menggunakan sikap dan respon kami dengan baik dan benar. Dan apapun yang kami lakukan, semuanya bukan semata-mata untuk kami Tuhan, tapi untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, sekian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Kalian undur diri. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Bye.